Emang boleh ya kita nggak disukai orang? Emang bodo amat gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Heni dari Diari Harum Puspita. Hari ini saya akan membahas tentang buku berjudul Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi Fumitake yang ada di katalog e-perpus Kementerian Keuangan. Nah, sobat pustaka bisa download nih karena tidak perlu ngantri. Dan buku ini sebenarnya termasuk bestseller ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di dalam cerita dari buku ini? Buku ini adalah sebuah percakapan antara seorang filsuf dengan seorang pemuda, di mana ada keresahan seorang pemuda suatu hari menemui seorang filsuf yang duduk di suatu malam, di mana filsuf ini sangat sabar untuk menghadapi pemuda yang notabene itu berjiwa cepat, semangat, kritisi. Disitulah terjadi percakapan yang menurut saya sangat menarik untuk ditelusuri. Pada bagian buku ini tidak ditampilkan secara bab, tapi ditampilkan secara bagian malam per malam hingga membuatnya menjadi 5 malam. Oke sobat pustaka, hari ini kita akan ngebahas malam per malam. Apa aja itu? Simak sampai habis ya. Di malam pertama ada menyangkal keberadaan trauma. Jadi trauma itu enggak ada menurut seorang filsuf. Cara kita hidup itu tanpa dikendalikan masa lalu. Jadi kita yang sekarang itu sebenarnya ya kita sekarang, bukan kita yang dari zaman dulu kayak dibilang aku trauma lah gitu. Aku tuh kayak ngerasa nggak mampu karena kehidupan di zaman dulu. Tapi seorang filsuf itu mengatakan bahwa kita ya kita. Dan yang benar-benar menampar bahwa di malam pertama ini dia mengatakan bahwa pilihan hidup kebahagiaan itu bukan ditentukan dari latar belakang kita, tapi apa persepsi kita dan apa tanggapan kita terhadap dunia ini. Nah, di malam kedua, di sini menekankan bahwa hidup bukanlah sebuah persaingan. Misalnya antara sebuah pujian atau hukuman. Dan dia itu membuat suatu pengertian bahwa sebaiknya kita nggak usah dipuji dan nggak usah dihukum. Karena kalau seandainya kita dipuji, kita tidak melakukan sesuatu yang membuat kita dipuji, kita akan berhenti melakukannya. Yang lebih penting di dalam malam kedua itu, poin utamanya dia mengajarkan keikhlasan. Walaupun sebenarnya cara berpikirnya dan cara menggambarkannya itu sedikit ribet. Ya intinya sama. Kalau orang nggak mau dipuji dan tidak pula mendapatkan hukuman, dia pasti akan tetap melakukannya dong, walaupun itu dipuji atau enggak. Di malam ketiga, nah di sini adalah cerita tentang kita tuh berani tidak disukai. Kenapa? Ya karena kita tuh nggak disukain karena kita melakukan tugas kita sesuai dengan ranahnya kita. Misalnya kita tuh seorang pelajar. Nah di seorang pelajar itu bukan berarti orang lain tuh nggak tahu, orang lain tuh nggak acuh tak acuh tentang kita tuh seorang pelajar. Tetapi dalam teori Adler ya yang dibilang di situ, yang paling famousnya yang dikatakan oleh seorang filsuf, bahwa kita memang harus tahu seseorang itu adalah seorang siswa yang tugasnya ada belajar. Supaya apa? Bukan karena kita kepo ya, bukan, tapi karena supaya kita bisa melindungi dia dengan tugas-tugasnya dia tanpa turut ikut campur dengan tugas-tugasnya dia. Nah, di malam keempat ini tentang di manakah pusat dunia ini? Semua orang ada, saya, kamu, dia ada gitu. Tapi apakah semua orang berpusat dalam dirinya sendiri? Jangan pernah berpikir bahwa hanya aku loh gitu. Kita tuh ya semua sama. Setiap apapun pasti sangat berarti bagi orang lain. Jangan dia melakukan apapun, dengan kehadirannya aja itu sudah menjadi sesuatu yang membahagiakan, bukan? Nah, di malam kelima membuat seorang filsuf itu kepada pemuda untuk menerima diri apa adanya. Akulah yang seperti ini gitu. Orang lain suka atau nggak suka, nggak perlu tuh cari perhatian orang lain supaya membuat dia tuh suka dengan kita.
Misalnya ada sebuah perumpamaan gitu. Ada seorang wanita yang suka dengan lelaki. Jadi kalau seandainya dia ketemu dengan lelaki itu pipinya selalu merah. Jadi dia tuh ingin mengubah diri supaya tidak kelihatan merah, nggak malu-maluin. Sebenarnya kenapa ia harus melakukan sesuatu yang berubah dari dirinya? Dan kalau seandainya dia telah berubah pun, kemudian lelaki itu tidak menyukai perempuan itu dengan perubahan tersebut, pada akhirnya kan dia juga akan patah. Toh, orang akan menerima kita bukan hanya sekedar kelebihan kita, tapi sebenarnya kekurangan kita. Jadi, berani tidak disukai adalah lebih cara pandang kita bersyukur dengan penerimaan diri kita. Dan buku ini merupakan salah satu self improvement yang membuat saya tuh harus ya udah ini harus dikerjain. Termasuk dengan kamu tuh nggak usah memulai tanpa adanya orang mendukungmu atau enggak. Kalau mulai ya mulai aja, mulai dari dirimu sendiri, bukan orang lain. Berani tidak disukai bukan karena kita itu melakukan kejahatan ya, bukan. Tapi berani mengambil tindakan sesuai dengan porsinya kita. Tapi bukan hanya sampai di situ nih. Bagian penutupnya pun di buku ini juga ada penguatan bagi kita lagi. Kelebihan dari buku ini adalah ditulis dengan dialog yang membuat pembaca turut terlibat di dalamnya. Kelemahannya adalah ada pembahasan yang membuat orang bingung dengan pemikiran antara pemuda dengan filsuf. Rekomendasi bagi kita yang ingin melakukan perubahan dalam hidup. Oke, terima kasih telah menyaksikan review buku Berani Tidak Disukai oleh Di Hari Harum Puspita. Sampai jumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.